Hai, selamat datang di bulan Juni dan selamat datang di Multicast. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kami ucapkan selamat bagi kalian yang masih bertahan hidup sampai bulan Juni ini dan turut berduka untuk orang-orang yang kehilangan keluarga, teman, dan lain-lain. Oke, Aldo, dan sudah bersama kita Saudara, Oke lagi Dewi. iya. Nama saya Rebokek dan saya balik lagi ke sini. ya pernah di sini ya. Iya. Terima kasih Multicast telah mengundang Saya saya. lagi. Karena nggak ada yang lain. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah masih sehat, masih hidup. Masih hidup ya? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan membahas apa? Duh. Kita akan bahas tentang rasis ya yang lagi hangat-hangatnya hari ini. Untuk saat ini di Indonesia bahkan di luar negeri. Kan Sama Mas Rebu ya. oke. Iya. Kenapa kok bisa kasus rasis ini melejit lagi setelah sekian lama? Oh kuwi kayaknya bumi iki Amerika kuwi ya. Iya. Entah. Maksudnya iki kejem banget sing nang situ. Si siapa jenenge? Oh, tentang George Terus Floyd. ya. George Floyd. So? Floyd. Floyd. Kalau Gary sih, Gary mungkin bisa macam nih. Bahasa Inggris ini. George Floyd. Ya. Yang ditangkap sampai dianiaya sampai meninggal oleh polisi. Ya, iya. Nah, sebenarnya rasis itu apa tuh rasis sih? Dan kenapa kok orang bisa berbuat rasis sih? Menurut kalian gimana? Apa itu rasis? Tak wacok ya, iya. Orang tak wacok ya. Menurutku ya. Rasis adalah suatu kepercayaan atau doktrin yang menyatakan perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia. Menentukan pencapaian budaya atau individu bahkan suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Intinya rasis itu bahwa gene dia itu yang paling jos yang lainnya dan secara tidak langsung juga merendahkan gen lainnya, ras lainnya. Beda-bedakan. Beda. Nah, menurutku ya itu sih kayak rasis itu nggak bisa menerima semua golongan gitu loh. Jadi setiap gen kan beda-beda. Nah, ya sebut saja kayak ada yang berkulit putih, ada yang kulit hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Itu juga membeda-bedakan itu menurutku bisa disebut rasis juga sih, rasis. Dan rasisme itu kan aksinya. Oh, lah. Oke, terus ini tahu Orang sih improve ya. Sepengetahuan saya kayak gitu. Lah yang menyebabkan orang berperilaku rasis apa ini? Nek menurut saya itu kenapa orang bisa berperilaku rasis itu ketika egonya yang merasa dia itu superior dan menganggap orang lain itu rendah. Nah, tapi yang salahnya itu ketika merendahkan banget orang lain dan seakan-akan itu tidak pantas hidup loh. Separah itu atau separah itu. Iya sih. Kadang orang yang rasis kuwi sampai nggak sadar bahwa kita tuh juga sama-sama manusia gitu loh. Dengan hanya berbeda warna kulit. Apakah orang rasis itu orang yang mempunyai sikap rasis itu bisa dibilang pikirannya tertutup? Ya bisa aja. Bisa ya? Soalnya dia nggak mau menerima kekurangan orang lain apa perbedaan gitu. Dan menurutku ya, kowe tadi kan ngomong orang yang rasis itu
orang yang merasa superior. Palingnya dia merasa bisa untuk mengatur ras yang lainnya. Jadi mereka yang memiliki power. Justru lebih bahaya atau kalau orang rasis dikasih power. Betul? Ya, Ya, tapi betul, ya. tapi kan superior. Maksudnya ini superior kan paling hebat, Pak. Sebenarnya kata gantinya paling hebat kan superior, Pak. Iya sih. Iya, berarti kan malah tambah bahaya kalau dia dikasih power. Ya contoh si George Iya, Floyd iya. mau kan Ya, contohnya gara-gara kan salah satunya itu. gara-gara Yang sudah terjadi posisi dekat-dekat ini. itu polisinya. Iya, dikasih bahaya banget sih. Dan nek menurutku ya, rasisme itu sebenarnya kan sudah ada sejak dulu banget. Dan kalau bawa-bawa yang terjadi saat ini yang ada di Amerika itu, di sana kan terdapat perbedaan apa namanya, warna kulit dan turunan. Iya. Ya keturunan ya. Ada yang berkulit hitam itu keturunan dari Amerika Afrika. Jadi kayak dulu ada yang apa istilahnya imigrasi lah, berpindah. Oh iya. Wah, iki geografiku metu iki. Iya, oke. Ya, kulit putih sekarang di, Pak. Kalau kulit putih dari Eropa. Oh, Eropa. Kita ngono. Lah, Iya. warga di Amerika ini apa? Warga Amerika. Indian ya. Indian, suku Indian. Malah nggak kelihatan. Nah, ya malah sing Indian lah kita ya. Nggak. Oh, mungkin tapi kayak Indian kan ana kabar burung bahwa dimusnahkan loh. Burung puyuh. Maksudnya ya Elang. kabar burung kan dimusnahkan lho ya. Sing katane iki orang Indian iki pertamanya kan yang Amerika. Terus diusir karo pendatang. Nah, ini kan termasuk rasis gak sih? Maksudnya kayak membunuh ras. Benar? Sekarang kan rasis. Iya sih. Ada. Bisa jadi. Iya. Ya wes. Tapi kan itu dulu banget toh. Dulu banget, dulu sebelum di mana penjajahan nih. Itu bukti bahwa rasis itu kejadian, Pak. Iya sih. Tapi yo kasus si George Floyd itu bukan yang pertama gitu loh. Kalau mau lihat kasus-kasus lainnya kayak asal tangkap atau salah tangkap, kue bisa ngelihat di channel Now This News. Now This News apa itu masalah? Banyak banget kasus-kasus tentang polisi kulit putih menangkap orang kulit hitam di jalan dengan alasan yang tidak wajar atau salah tangkap atau asal tangkap. Banyak lah. Terus kan nggak usah jauh-jauh lah ngomongin rasisme ke Amerika. Indonesia, Pak. Wah, iya. Contoh kasus Indonesia banyak kayak di FTV ngono kuwi. Tentang orang Jawa mesti digambarkan bantu. Terus orang-orang Madura sebagai tukang sate. Iya loh, betul ya. Madura ramong sate. Iya kan. Ada cukur balan. Cukur rambut. Terus tapi tak search nang YouTube ya sing demo rasis Papua ini kok beritanya nggak ada ya? Apa ditutup-tutupi ya? Wah, iki. Konspirasi. Kok buat konspirasi baru? Dan cukup keke ya. Sampai keke, tambah terkenal dia. Ora ding, kita yang pansos ding. Loh, pansos sih perlu loh. Nah, menurut kalian, gimana rasisme di Indonesia itu? Gimana ya pertanyaannya? Tanya apa? Iya sih, apa rasisme buntut dari rasisme diskriminasi. Emang iya tuh. Apa? Diskriminasi tindakan yang membeda-bedakan loh. Oh iya loh. Iya. Iya no teman. Wah. Ini kita
Saudara Rembo ini punya pengalaman sepertinya. Sangat terlihat jelas ya. Jujur sih dulu waktu saya masih kecil ya, masih SD. Ya kelas 5, kelas 6 lah. Dari dulu kan saya terlihat bocah yang berbeda ya. Maksudnya Apa yang masih berbeda ini? ya kayak secara fisik kulitnya rada gelap. Ya rambutnya ireng ngono lah. Iya. Kalau sekarang kan saya bisa menerima Iya. keadaan saya. Kalau dulu kan sering cah cilik kan inginnya kayak disamaratakan gitu. Maksudnya ya menurutku uang mah ngene wae, bocah mah ya padha wae gitu loh, gak ada yang berbeda. Pada suatu saat ada yang saya lagi pit-pitan gitu kan ning desa kan. Lagi sepedaan kok pit-pitan. Lagi sepedaan terus ono sing ada yang meneriaki gitu loh. Gimana? Woi, wireng Papua wi. Gitu loh, separah itu loh, Bro. Reaksimu apa? Apakah langsung dan kan pas pagi itu Insecure waktu dong. ya? Bocah, ya zaman dulu belum ada kata insecure, tapi kayak mikir aku salah opo. Kok kudu kayak ngene. Apa ireng salah? Nah, gitu loh. Apa ireng ki salah dan ngapain harus disamakan dengan orang Papua? Apa orang Papua itu juga salah gitu loh. Betul. Betul. Separah itu loh, Bro. Terus itu yang ngatain saya itu orang yang lebih tua dari saya. Mungkin waktu itu aku kelas 5, kelas 6 ya. Malah luwih cilik sih daerah kelas 4 atau 5. Yang ngatain itu sekitar 18 sampai 20 tahunan. Jadi lebih tua. Dan mereka kan lagi ngumpul kan gitu yang ngatain. Lah aku lewat sepedaan gitu terus dikatain, "Wah, ireng, kamu Papua." Yang di situ tuh pada ketawa. Menganggap itu sebuah lelucon. Tapi yang dikatain ya Allah. Iya dong. Kalau kecil ya. Nah aku saiki mah tak nggo materi. Sama semuanya kan pikiranku kayak saya masih kecil, masih pengen disamakan dengan teman-teman saya yang lain. Maksudnya yo aku sebagai manusia biasa apa kudu apa salahnya atau aku kayak gini. Itu tetangga Tetangga. dulu. Wah, anjir. Terus lapor. Untuk tetangga saya awas. Masih hidup gak orangnya? Apakah ada positif? Semoga aja tidak. Ada pokoknya. Tapi aku saya kira tahu ketemu. Wah, mungkin merantau. Oke. Merantau ke dan rumah sakit. positif. Enggak. Tapi pas waktu itu nih yang kamu lakukan apa lapor ke orang tua atau memendam? Pendem sih. Apa tiba-tiba jadi introvert? Pendem sih. Illness. Kalau introvert zaman dulu belum kenal introvert ya soalnya. Ya cuma tak buat aku sendiri soalnya nek aku mah cerita ya isen no aku. Wis cilik iki mikir isin. Iya kan aku wedi. Aku jadi takut nek seumpama teman-temanku juga ternyata sepemikiran dengan orang yang mengatakan aku gitu. Oh, sampai situ ya, Pak. Umur berapa tahun kan? Ya antara kelas 4 kelas 5. Oh, berarti umurnya 10 tahun ya? Iya kira-kira 10 tahun udah mikir sampai segitunya ya? Oh kandani. Jasa. Iya, terus setelah itu ada lagi. Itu teman seumuran saya. Aku yang meneh lagi pit-pitan ning desa sih, lagi sepedaan gitu. Jo nek meneh, padahal saya kenal orang itu dan dia kayak masih sedulure koncoku ngono. Oke. Dan saya ngerasa kayak kenapa harus dibeda-bedakan. Tapi setelah itu sering ya diajak ya? Dulu. Iya, Ya tapi SMP sering juga sih mungkin diomongin dia apa cuma waktu SMP kan mungkin saya lebih masa bodoh. Nah, terus setelah sering diajak ini saya sering lewat jalan itu. Pernah beberapa hari aku jaga lingan sih beberapa hari kayak apa mutung menjauhi itu. jalur itu. Jalur itu. Nah, itu mong gitu loh ngomah ada. Berarti gue terima mubeng ya? Ya maksudku pit-pitannya orang lewat kono. Oh. Ya, kayak aku ije umur ya sering pit-pitan yang desa ngono. Tapi saya SD saya.
gitu. Terus nggak sendiri toh pitane? Aku dhewe. Oh, Nek seumpama karo kanca-kancaku mungkin Dikebuki. ora maksudnya kan nek sing iki mau ya sing umur lebih 18, tua dari oh. aku ki mau aku pas lewat dhewe. Oh. Gitu. tapi untuk saat ini apakah masih ada yang membuli kamu dengan ucapan-ucapan yang menjurus ke rasis? Enggak sih. Soalnya ya mungkin teman-teman saya sudah kenal saya seperti apa. Oh, gitu. Iya, soalnya kan sejak menjadi stand up komedian ya teman-teman itu entah sih lebih menghargai atau cuma cari muka saya nggak tahu. Oh. Ya mungkin sadar kalau hidupnya sama-sama lelucon. Iya mungkin. tapi misalnya jadi kan seorang stand up comedian ini mesti image ini lucu, wangnya humoris. Nah, pernah nggak sih ketemu temen? Ini belum kenal banget, tapi dandangan ngejek kowe dengan kata-kata yang menjurus ke rasis. Tapi ngerti lah mesti pengen nih konten ini gojek, nah, tapi ke kamu nih kena nggak kena hati nggak apa? Oh piye? Apakah ada itu kan? Ada kayak gitu ada. Jadi kejadian kayak gitu tuh terjadi waktu SMA. Soalnya bukannya sombong, waktu SMA kan ada kejadian yang dimana saya stand up di seluruh angkatan saya. Jadi tahu, minimal tahu. Pensi gitu. Ya waktu ospek. Jadi pertama ospek kan langsung stand up, terus akhirnya kan seangkatan pada kenal, pada tahu gitu loh, Saparin Bokek. Nah saya kan nggak mungkin dong kenalin seluruh angkatan saya. Iya. Paham tau? Paham. Nah ada satu saat kayak neng kantin ketemu, so asik kan kalau bu terus bawa-bawa ngejek lah apalah yang menurut dia itu sebagai lelucon. Tapi itu kayak itu bisa disebut kayak ngata-ngatai gitu loh, kekuranganku kayak apalah ya dengan apalah aku lagi kata-katanya cuma ada lah. Dan mungkin kalau saya ambil hati itu akan menyakitkan bagi saya. Tapi enggak. Ya berhubung itu hal-hal seperti itu sudah menjadi bagian dari materi stand up komedi saya dan saya bisa berdamai dengan kekurangan saya ya. Perang gagas. Kebal ya. Maksudnya ya aku yang pakai padahal ora lucu. Iya toh, aku ya asik ngono ya. Anjir ngopo dhewe. Perasaan padahal ning atiku anjir ngopo. Oke. Waktu SMA sering banget kayak gitu. Tapi kan kalau di barat sana kan kata-kata niga. Jadi kan kowe kira apa metu nikah. Kan itu cuma perumpamaan loh. Kan kalau kulit putih bilang sama kulit hitam itu kan rasis toh. Iya betul. Tapi kalau hitam ke hitam enggak. Dan kalau misal kulit putih ngomong negro ke orang kulit hitam dan itu kulit hitamnya temennya dan temennya menyetujui bahwa kamu boleh kok bilang aku negro apa nega. Nah apakah itu bisa mesti kayak apa ya kayak bisa diterapin nggak di Indo sih kayak apa ya kayak ngatain temen dengan kata-kata rasis tapi nggak nyakitin. Yo bisa menurutku. Bisa. Selama itu circle-mu dan akrab, betul. Sering nongkrong bareng. Nah kalau aku ya sebagai orang yang sering dibully lah dengan kekurangan saya, apalagi itu fisik kan yang sangat terlihat. Kalau benar-benar teman akrab ya itu nggak masalah bagi saya. Sebenarnya kalau di Indonesia bisa-bisa aja sih. Cuma kadang kan ada netizen yang baper, apalah dibuat konten untuk rame-rame dan itu sampai kesebar kemana-mana. Bahkan bisa jadi itu konten internal kan kayak seru-seruan naik terus akhirnya dipublikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab terus akhirnya kesebar. Gitu. Sebenarnya menurutku rasisme dalam circle sendiri itu banyak. Enggak masalah itu. Aku cendak konten lah apalah. Iya di sisi lain selain kulit hitam ya. Iya.
dan juk-juk apa tongkrongan itu Iya. ngeri bro. lebih 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 parah. Gelap ya. Oh. Parah dari ireng Papua. Kadang ya bawa-bawa agama dan Iya lain-lain ya. betul. Bahaya tongkrongan ini. Dan nggak asik yang ono sing nge-share. Dan gak asik kalau ada yang baper. Wah, itu. Aplikasikan ya. Iya. Aplikasikan. Iya kan. Laporin polisi Iya, ya. Iya kan. Emang apakah saudara Rembo pernah Saudara. saudara. Kedulurku. Kita semua bersaudara. Itu saudara Indonesia. Oke lur. Dalam circle stand up comedy iki ana gak sih wong sing apa ya? Jokes rasis nama gak sih? Enggak rasis sih sebenarnya. Nggak ada ya. Mungkin niatnya enggak rasis. Nah, Cuma dulu saya sempat merasakan kayak apa ya, seleksi seleksi alam. Jadi di stand up comedy Klaten, awal-awal saya ikut kan masih SMP ya. Nah, dulu sebelum saya terbuka oleh materi tentang kekurangan saya juga merasakan kayak DEC teman-teman saya kayak Mas Uju lah, apalah. Ya teman-teman lah banyak lah, gak usah sebut nama. Tapi kesebut mau. Iya. Sensor. Tapi malah orang-orang itu yang kayak oh iya ya, kenapa aku rambas awak wae. oh benar. Kalau ini lucu kenapa enggak? Oh. Nah, lama kelamaan, tapi dulu pernah kayak merasa habis aku stand up apa nek aku wis membawakan kekuranganku terus aku nongkrong di suatu kafe terus karyawan kafe niki ngecek aku Dengan bahasa apa materi dengan materi stand up terus aku merasa kayak apa itu Anda siapa? sopo terus akhirnya ya lama kelamaan saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri ya enjoy aja Emang- kayak meh ngecek aku ya malah makasih itu bahan buat saya iya konsekuensi ini ya kalau apa emang buat materi dengan kekurangan diri sendiri kudu siap diajak nggak sih? iya kudu siap diecek, kudu siap menerima komen-komen dari orang-orang luar, maksudnya kayak orang di sekeliling kita gitu. Entah itu positif atau negatif, tetap kita kudu siap. Nah, tapi kalau masalah rasisme yang membawa ras, ras kan kayak gue mau lah suku dan ya ras gue mau lah kayak komunitas yang berkulit hitam atau komunitas tertentu itu sudah melanggar melanggar norma menurutku. Kayak sudah sejauh itu dan sampai publik ya. Nah, itu apalagi yang kecuali gini tak potong sorry. Kecuali kalau aku menceritakan kekuranganku sendiri itu nggak masalah atau aku menceritakan kekurangan kelompokku sendiri dan di kelompokku sendiri. Nah, itu menurutku nggak masalah. iya malah Iya kan? bisa membantu untuk mengembangkan mengembangkan kelompok itu loh. Mengangkat kan. Iya gitu. Ono sih. Dan menurutku rasisi akan lebih bahaya jika diikuti dengan tindakan ngerti tak? Iya. Aksi. Aksi ini malah lebih bahaya. Iya betul. Contohnya kayak apa Mas Al? Ya seperti kasusnya George Floyd, apa kasus kalau di Indonesia kasus Ini yang di Surabaya itu. Surabaya sama Jogja itu. Yang asrama Papua Asrama itu Papua. yang belum lama terjadi itu juga. Itu kalau sudah terjadi ngeri sih. Iya. Sing Dikepung. Iya. dikatain monyet-monyet itu. Nah. Itu ada yang bilang ya Pak. Heeh. Masih kan Ya itu sampelnya. Terus dipotong terus itu. Saya ngono ya. Bahaya Indonesia. Itu kalau semua kalau sudah sampai aksi ya parah sih. Maksudnya Kembali ke George Floyd itu. Aku kan ya nonton video-video di Nondis News itu. Kan mereka dianiaya oleh polisi. iya. Nah, terus kalau mereka mau ngelapor ke siapa itu? Oh Gitu. iya. Malah Bener sih. tanda tanya Bener besar sih. ya. Kan kasihan banget ya. Sumpah aku lagi kepikiran tuh.
Gitu. Kan polisi paling berwenang. Iya, betul. Dan mereka dianiaya polisi. Mereka ngelaporkannya ke siapa? Cara mereka menyelesaikan masalah mereka itu gimana? Ngono. Tahu enggak? Ngerti. Iya apa? Sebenarnya ki nek kayak misalnya kasusnya ora gede ya kita lapor ke polisi tuh kayak percuma. Nanti kayak polisinya bakal nutupi boroke koncone kan, masih jeleke koncone kan. Mungkin. Tapi nek misalnya kayak kita malah lapor ke publik dengan bukti rekaman apa-apa malah lebih pamungkas kuwi enggak sih? Gampang. Nah, menurutku ya, kalau kejadian George Floyd ya, terus kesebar videonya itu malah menjadi hukum sosial, maksudnya kayak jadi Lebih berat. Jadi polisi yang bersalah itu kan, ini polisi Amerika ya, bukan polisi Indonesia ya. Mohon maaf nanti kalau dipotong aku lo dilaporke, ya Allah. Polisi Amerika itu kan menjadi mungkin kan lebih kena loh daripada masuk kan polisi nganu polisi dan soal rasisme ya bener kata nih anu Mas Mojo tadi kan. Nek polisi yang melakukan itu Laporin sapa? Nah, lapornya ke sopo? Berarti jalan buntu dan banget. itu kan setelah kejadian video viral itu kan omahe dikepung karo polisi. Nah, ora, aku ndelok. Oh iya dilindungi ya. Iya, rumah Si polisi. polisi yang ya sebut saja membunuh lah ya. Iya. Ya polisi yang itulah yang beraksi itu kayak setelah kejadian itu rame kan. Nah rumahnya kan banyak didatangi warga Amerika yang mendukung George Floyd gitu loh. Terus dikepung karo polisi, dilindungi. Nah itu kan dari situ aja terlihat bahwa tidak adil. Tapi gini Pak, nek aku lho dari sudut pandangnya sing mbok critakake iki dari sudut pandangku ya. Kenapa polisi melindungi rumahnya si bapaknya sing mateni mau? Maksudnya polisi Amerika niku ya. Aku iki jenis sama tadi. Steve mana tau? Bambang. Aku iki sebenarnya ini apa ya kayak karena Amerika negara apa sih? Bebas. Negara bebas ya? Bebas, Tapi demokrasi. bebas itu kan aturan kan? Tapi presidennya terlalu bebas ya bro. Oh. Terlalu... Bapak Trump lah. Iya. Lah mosok Amerika ini korban Covid banyak. Wah. Demo kan ya baru demo toh. Iso-isoe nerbang ke roket. Nang ndi? Iya, kena di live di YouTube bareng no. Nasa live ya. Iya. Kok iso? Apa yang dia pikirkan? Dan soalnya ya orang-orang Amerika tuh bebas banget sih. Saiki lagu kebangsaan, lagu apa jenenge? Lagu negara iki lho. Kayak national anthem lah. Lagu-lagu sing nggo upacara nggo apa kuwi. National anthem iki iso nggo guyonan lho. Bebas iku ya. Kemenang lho ana NBA waktu final. Oh iya. Penyanyine kan salah nada lah apa lah. Ini mah digawe meme dong. Digawe video juga di remix bareng. Separah kuwi lho. Dan emang enggak kaget kalau orang Amerika kayak ngono soalnya negaranya juga presidennya kayak ngono. Ini sebelum Obama ya. Iya. Sudah Obama ya. Presidennya kayak ngono. Las soalnya. Karena apa las, aku santai. Terus sama nerbang roket tuh loh. Korban Covid banyak, demo di mana-mana. Anjir. Kalau bahasa Amerika unik sih. Sebenarnya Amerika juga nggak beda jauh sama Indonesia sih. Nek menurutku loh. Kayak netizen nih. Terus dengan adanya ini demo. Kan ngomong kono ya orang gagas nek ono Covid kan. Iya kan, mungkin iya kan. Bisa ae kelompok-kelompok di pasar. Golek diskon. Iya kan, bodoh aja kan. Soalnya dengan jumlah penduduk yang banyak juga. Tapi kayak misalnya kayak ngatain orang dasar orang Indonesia lu, dasar orang Indo lu, dasar orang plus 62, wih rasis nggak sih? Dasar Jawa kan. Kayak orang kayak Indo lah.
Kan Oh. ngerti dhewe kan hidup barbar kan oke. Mimim kaya ngono kan. Heeh. Wis beri rasis apa rasis? Gitu ya. Iya. Iya iya. Iya kan kayak adewe ngelokke adewe. Iya, tapi Ngejek diri sendiri ya. Oh nggak adewe urip ning 62 plus 62. Kayak roasting apa dhewe. Iya. Yo bisa lah. Dasar. Iya mengibaratkannya kanggo apa ya? Itu juga susah. Kayak ngece kancane dhewe ne berarti ya. Iya. Soalnya awake dhewe iki ya padha. Nah, kayak wong ireng ngece wong ireng nih bro ya. Iya. Oke. Lanjut ya. Ketemu di tahu. Ketek Amerika karo Indonesia arep padha lah netizen kebarbarane. Iya sih. Ya menurutku ngono. Iya kan? Kan Iya sih, ya emang ngono. Tapi aku suka nih. cuma nek Iya. aku sering kemotan mau bicara. Tapi aku suka nih ini. Amerika ini bebas dan orang lain ini ngejar gitu. Iya, ngejar apa tuh bahasa Indonesia nih? Bebas ya. Mewajarkan. Hal itu terjadi. Oh, Melumrahkan. melumrahkan. Kayak mau kan lagu nasional anthem Iya, Amerika betul. dibebaskan. Dibebaskan. Meh mbok ejek piye lah. Lah yang Indonesia ngaran kuwi terlalu Hukum banget ya. iya, Kayaknya gak ada hukum ya. Yo iya. Dan hukumnya iya ngaran kuwi terlalu karet banget gak sih? Karet banget. Heeh. Karet banget sih. Apa-apa iso Kayak ditanggal. oke lah. Paling menarik dengan netizen Indonesia. Kadang netizen Indonesia kuwi sangat ini bedanya karo Amerika ya, nek beda ya. Sangat gampang menghakimi seseorang lewat media sosial. Contoh Ferdinand Paleka. Sebelum dia dijebloskan ke penjara, itu kan banyak sekali yang menghujat. Oke. Kayak Se-Indonesia, Pak. Se-Indonesia lah. Nganti Twitter trending, bahas dia etok loh si kampret itu kan. Pengejar AdSense YouTube kan, dia kan YouTuber kan. Dengan kontennya tersebut terus akhirnya kan banyak yang membuli dan mengejek kayak ngata-ngatain, wah orang kayak gini nggak pantas hidup lah, opo lah ngono. Gowo-gowo iki mengejek apa jenenge? Banci lah sebut aja gitu lah. Terus setelah itu kan akhirnya ditangkap dan dipenjarakan. Nah di penjara dengan hukum sosial yang ada di media sosial tadi, si Ferdian itu mengalami hukuman dari orang-orang penjara juga. Dibully juga, terus dikon gundul mungkin kuwi SOP ya. Mungkin terus dikon kan videonya dikon telanjang lah, dikon tentang sampah. Setelah itu banyak yang membela dong. Kasihan juga ya. Ini berkat kalian, ini berkat Anda akhirnya nah ngopo tak diviral ke awal. Iya kan? Dan kalau kalian nggak suka ya mending nggak usah ditonton. Kayak keke. Iya. Kalau nggak suka ya wes rasa ditonton. Nah saiki so trending pertama sing disalahke sapa? Arab gaya lagu Lati ora trending. Apa urusane? Nah. Kan setiap orang berkarya kan bebas loh. Media sosial membebaskan itu. Cuma netizen kita yang sepertinya masih mempunyai sifat yang bedanya orang Indonesia sama Amerika. Dan anehnya loh, mereka ini nonton cuma buat itu head comment. Nah, padahal nge-up ya. Yang orang banyak belum tahu ya itu sih. Menonton pun tuh sebenarnya udah nge-up loh, kan nambah views. Iya. Newport ya. Terus Newport ya. So mama nggak pengen tahu ya wis loh. Iya. Aku yang mudeng mau sekoi iki, jujur ya waktu zaman apa ya, aku pernah sih masalah-masalah kayak Atta Halilintar lah, terus keke iki. Aku nggak pernah membuka channel YouTube mereka loh. Aku ngerti informasi ya mau seko MLI ngerosting Atta.
Betul. Kemal Palevi nge-review lagu Keke, terus kayak cuplikan-cuplikan yang ada di Twitter dan sosial media. Soalnya nek aku buka, aku berkontribusi dalam 15 juta views lah itu makanya. Ya, aku harus mikir ngono sih. Untuk para kalian netizen. Tolong itu dipelajari ya. Iya loh. Dan aneh ngopo mereka membandingkan lagu Keke dengan lagu apa? Lati. Karo iki bareng, daripada karo Blackpink bareng. Sangat tidak sepadan. Emang lagunya mungkin easy listen ya. Easy listening ya. Soalnya kan nadanya mirip karo lagu. Aku bukan waduh. Saya tidak tahu. Kita sing Indonesian Idol. Aku terngiang-ngiang loh lagu. Wow. Tapi ya itulah Indonesia. Budaya itu bedanya orang Indonesia. Tapi jiwa membuli pasti ada sih. Kayak sebenarnya kayak KKI kan trending ki ya lah. Tapi seru-serunya kan trending. Kayak tingkah laku nih dek iki. Iya, betul. Mare dek trending aneh lah kayak mangan bakso langsung limo kok gitu lah. Kayak sebenarnya ki apa salah sih mangan bakso limo? Orang salah loh. Enggak sih. Dan aku ki enggak lah. lagi mengamati bahwa Kecuali mangan bakso ini kan go global. global. Ngerti global. Global ki Bola dunia tuh. bola dunia lah. Yo, aku niat ngejokes tapi ra lucu sih. Ora maksudnya maksudnya kan mangan bakso itu wajar kan. Iya. Ora aneh-aneh. Oke, lanjut. Tapi oke sih nge-head no, mesti ki. Iya, betul. Apa? Kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak sebenarnya ki kayak melakukan hal-hal itu ki untuk viral. Ngerti bahwa pasar Indonesia itu kayak gini aja diomongin. Entah? Tapi kepikiran lah sih nek kuwi karep PKK dhewe apa? Ora. Wah, enggak tahu Soalnya Nek Mas Ojo enggak tahu nek kuwi ora. Enggak tahu. Berarti kowe mendukung yang tidak benar maksudnya. enggak gini, soalnya sebenarnya kan wis ngerti KKI cat make up. Iya, betul. Sing nganggo balon. Nah, kan viralnya itu makeup alatnya pakai balon gitu. Dan dia percaya diri. Kok udah ngikuti sih? Wis banget nih, Pak. Wis banget. Wis banget Orang nih, ngikuti. sebelum apa mukbang dan lain-lain selama Aku salute karo wonge pas biyen ya lho, gara-gara iya kan nganti mlebu trans hitam putih itu toh. Kuwi dhek iki ya rupane iki ngono masih cantik biasa, cantik biasa iki. Tapi dia percaya diri banget. Iya. Akan salut banget tenan. Iya. Tapi setelah makin kesini kok kayak sekali dan aku kan parah sih Lumer. belum rampung pasti kayak DE ngeluarke statement apa ya sing di podcastnya jadi komputer kayak dan iki kan sing pacaran karo Rio lho. oke Nah, itu kan juga nih. ih lho gemes ra sih karo hal-hal kayak gitu lho. Itu kan terlihat seperti dibuat-buat ra sih. Iya. Nah, terus makin bareng kuwi aku delok postingan Instagram bahwa si Kowe nge-follow, Pak? ora kan pencarian nih lho. Explore. Udu Instagramnya langsung KKI, Pak. Instagramnya Kowe follow fans club KKI. udu pencarian, Pak. Nanti link pencarian langsung klik ke. Anu lah, apa jenenge? Rekomendasi. Rekomendasi kan ana videone. Iya, betul. Jadi intinya ngomong nek KKI itu orangnya baik. Dan dia itu cuma settingan no. Jadi kabeh tingkah laku iki settingan dikon manajemennya apa-apane no. Nah, terus aku kaitkan karo si apa? Iki sing ngomong sama Deddy Corbuzier. Heeh. Oh. Aku kaitkan dengan sing Andika Kangen Band. Heeh. Ngomong neng apa? Dunia Manji. Heeh. Bahwasanya ki Dek ning Jakarta. ning Jakarta ki yo Ya monggo. artis ki yo kuwi isine ya ber setting. Iya. Dan aku kayak cocok lagi bahwa oh iki sawae kayak ger kaya ngene iki. Iya, Bro.
settingan ben golek duit viral nang intine Ya entertain sih seperti kerja itu. Dan nak dhewe wis nyalahke si KKI apa Andika kuwi. Heeh. Kan yang membuat pasar, yang membuat semua itu laku kan ya orang-orang kita. diri Iya, kita iya. sendiri. Iya. Sing nonton, view-ne sik gojat, sik komen-komen. Ibaratnya pasar Indonesia ngene to dan manajemennya ngerti tinggal soki wae yang ini payu mesti. Iya, betul. Kan golek duit, Pak. Ya jadinya kayak Emang sekarang. emang Indonesia suka keributan kok. Kalau disimpulkan loh. Sih. Nah itu sih, Iya. nek aku pernah mikir banget, jadi saat turu kepikiran. Oke. Iya. Sampai iki. Ora pak, pikiran netizen Indonesia, pikiran keke ya Allah, ya Allah. Jadi kepikiran netizen Indonesia ki nganti kapan yang ini ki? Maksudnya membuat keributan apa ya? Mbok wes loh. Menyukai drama-drama gitu. Mbok wes loh. Aku biar dia pernah sih menjadi netizen yang berkomentar. Iya, kan pernah sih. Jarang sih aku nonton drama-drama. Drama Korea. Suka itu. Drama Jepang. Iso meneh yen artise Kim Jong Un kuwi. Kok tidak Korea Utara anjir. Balik ke masalah rasisme lho. Kan rasisme kan masalah perbedaan. Oke. Nah, menurut kalian nih loh, perbedaan ini bisa hilang nggak tuh? Nggak bisa. Nah kok? Ya nggak bisa, semua itu mesti bedanya. Nah, tapi semisal contoh ya. Di suatu pulau, Oke. nah, ada sekumpulan orang Oke. dengan warna kulit yang sama, Oke. ras yang sama, Oke. agama yang sama, Oke. dan lain-lain. Oke. Pokoknya semuanya sama. Oke. Nah, bakal ada perbedaan nggak di situ? Ada Apa? perbedaan pikiran. Ya mbok. Ya, berarti kan Nek dipimpin oleh suatu orang yang sama, berarti kan pikirannya beda, Pak. belum tentu. Ini. Nek menurutku ya, Hmm. soalnya kita lahirkan contohnya lah dari gen yang berbeda. Cuma kayak seumpama sak keluarga diajarkan oleh orang tua yang berbeda-beda juga. Nah itu kan kayak memunculkan orang dengan sih aku kok tadi. Farmangan apa gitu. Berarti menurutmu di sekumpulan orang yang berwarna kulit sama, ras yang sama, dan kesamaan itu bakal nggak ada perbedaan. Dengan ras yang sama. Ras warna kulit yang sama. Sama. Nek dari apa ya dari nek maksudku itu bakal tidak ada rasisme. Tapi pola pikir mungkin bisa sama. Oke, nek rasisme nggak ada. Tapi nek pola pikir kayak perbedaan, menurutku perbedaannya apa sih iki? Kabeh iki tetep ana perbedaannya, Pak. Masih kayak milih warna iki ya perbedaan tau ana sing ireng sing putih. Nah, tapi nek rasisme ora bakal ana, soalnya wis agamane padha, suku padha, kulit padha, apa padha ya ora ana rasisme. Yang kalau menurutku ya Nah, perbedaan dan rasisme kita tetap ada di kok lingkungan gue. bisa? Nah, kalau perbedaan kan pasti setiap orang kan memiliki tujuan yang berbeda. Tiba-tiba ada kan orang ini memiliki sifat beda-beda. Ada yang kue ingin mensejahterakan rakyatnya, mungkin pemimpin yang tipe gitu, dan ada tipe pemimpin yang ingin memperkaya dirinya, ngono lah. Oke. Pengen menguasai ngono lah. Nah, pasti kan mereka mencari bahasannya apa ya? Umat loh, mencari orang-orang pengikutnya Yang sepemikiran. yang sepemikiran. Berarti kan tetap terpecah belah, dan rasis itu bukan karena mereka beda kulit atau beda agama, Beragen. beda ras, enggak. Tapi kalau menurutku rasis itu tetap ada kalau mereka satu ras, ngerti rata? Kan mereka pasti buat perkumpulan baru, yang pemimpin itu buat perkumpulan baru. Nah, pasti perkumpulan baru itu kan merasa
superior Ya, kayak Oh iya. awal pertama tadi toh. Nah, menurutku gitu sih. Oh, oke. Tetap ada perbedaan. Jadi perbedaan ini nggak bisa dihilangkan. Ya nggak bisa. Yo iya. Bisanya kayak Indomie ya. Kok kata Indomie lah. Indomie harus sedap ini dia. Bisa sedap. Bawang gorengnya enak ya. Indomie lah. Aneh weh. Bawang gorengnya enak. Indomie lah ya. Yo Indomie lah. Bisa Sorry sedap. bro, tim Indomie. bubur diaduk po langsung makan. Aku diaduk. Wah, Ya aku diaduk. Wah, aku di plastik. Itu cowok. gitu. Memang bakso kamu. Oke, kita sudahi aja kesimpulan untuk hari ini. Adalah Ya kesimpulannya buat teman-teman kalau ingin apa ya hate speech atau Rasis. atau minimal guyon itu tahu tempat lah. Nah. Jangan sampai menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Oke. Ya mungkin efeknya nggak terlihat langsung ya, mungkin terus banyak soalnya korban-korban itu bisa disebut bullying juga kan. Iya, betul. Bullying juga banyak korban bullying yang mendapatkan apa ya masalah berikutnya dari bullying tersebut. Maksudnya efeknya itu nggak terlihat. Oke. Nggak terlihat. Dan dari saya menjadilah manusia sebelum terjun ke masyarakat ya saudara-saudara, karena perbedaan itu akan terus ada, maka Ya, dari benar. itu kita harus menghormati sesama dan berpikir bahwa kita itu bisa bersatu dengan banyak hal. Oke, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.